Terus balik lagi sama gue Rizal Valentin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga BNB teman-teman ya. Jadi kemarin udah dibahas juga untuk Bitcoin dan juga Mudeng. Sebelumnya ada Bitcoin dan juga Solana teman-teman. Jadi untuk kali ini kita akan bahas BNB karena udah lama juga ya nggak ngebahas BNB. And ya kita lihat dulu untuk market hari ini. Fear and Greed juga mengalami kenaikan ya ke 54. Kemudian untuk altcoin sebenarnya masih sideways, dan juga Bitcoin baru adanya sedikit rejection, tapi ya kalau kita lihat overall dia masih di situ-situ aja 109 sampai 110 ribu ya, belum bagaimana gerak. Dan kalau misalkan kita lihat juga untuk news-news yang terbaru ya, sebenarnya ini ada sentimen yang bisa dikatakan cukup positif ya untuk market. Kalau memang ini kan kabarnya sudah disetujui, tinggal ditanda tangan sama Trump. Ya, jadi kalau misalkan ini dengan pengajuan besar loh, 5 triliun US dollar, ini bisa menjadi salah satu katalis positif setidaknya untuk Q3 ya, kuartal 3. Karena dari alokasi dana yang sebegitu besarnya, ya let's say 10-20% kalau memang masuk ke market kripto aja, wah ini bisa mungkin kita rasakan kenaikan yang bisa dikatakan apa ya, ya lumayan signifikan lah. Ya signifikan lah, karena dananya besar teman-teman ya, bukan dana kecil-kecil. And then kita akan langsung aja lihat dari sisi liquidation heat map dulu. Ya ini terdekat masih di 24 jam terakhir ya, udah agak naik nih tinggian ya, di 111 ribuan dolar nih. Bagian atas dan bagian bawah di 108 ribu dolar. Kemudian per 3 hariannya ya tebal di 110.500-an dan tebal bawah di 108.200 dolar. Jadi ini di range tipis ini kalian bisa perhatikan sebenarnya secara short termnya untuk liquidation heat map yang tebal. Dan juga kan masih ada news event juga ya malam ini. Ini udah Jumat, besok udah weekend lagi. Nah, untuk Bitcoin secara daily, sebenarnya untuk secara daily di sini kita lihat memang dia sudah break. Ya memang sudah break, next candle-nya sudah close di atas, tapi bukan semerta-merta ini pasti. Ya, nggak ada yang pasti teman-teman. Ya, seolah-olah kemarin juga udah saya sampaikan ya, pada pergerakan atau movement sebelumnya seolah-olah dia seperti akan lanjutin naik, malah di sini dia sideways kemudian drop lagi nih di 2024 yang lalu. Ya kemarin udah ada saya spill. Jadi ini menjadi area pantauan, walaupun kelihatannya memang ini jatuhnya kan break and retest, atau simpelnya kita lihat seperti ini ya. Nah ini break and retest tuh ya. Jadi dari momentum pun ini jauh lebih strong untuk dia reboundnya nih. Ini kan sellernya, ini buying powernya, kemudian turun untuk retest. Nah retest juga terhadap trendline support plus juga zonasi dari sini teman-teman nih. Nah tuh, resistance sebelumnya become support dan juga tekanan resistance become support. Jadi memang di sekitar 108 ribuan dolar ini menjadi area pantauan saat ini yang menjadi bisa dibilang penentu. Ya, jadi kalau misalkan Trump segera tanda tangan, kemudian kita dapat good news lagi, ya ini possible untuk dia going up lagi, teman-teman. Ya, semoga kita nggak mendapatkan terlalu banyak drama lagi. Ya, kalau misalkan nanti masih aja di bawah drama, ya ini mungkin cuman sekedar bisa dibilang false break, nanti dia drop lagi sideways, dikasih drop lagi sekali lagi, baru dia akhirnya drill up nanti, teman-teman. Ya, kalau memang kita ngikutin persis seperti di 2024. Ya cuman ya harapannya gimana? Ya harapannya true breakout teman-teman. Ya harapannya ini benar-benar ya udah retest untuk dia lanjut naik lagi ke 113 115 ribu. Ya jadi ini dipantau dulu karena udah memasuki weekend. Nah untuk secara hourly-nya sebenarnya masih rapi ya. Di sini kita lihat resistance SNR sebelumnya di flip menjadi support, plus juga ada EMA 21. Ditambah lagi ini menjadi next area target kalau memang area terdekat ini jebol. Ya nextnya kan di 107 100-an sampai 107 700-an dolar. Ini dulu aja yang bisa dipantau untuk area terdekat. Dan kalau misalkan kita lihat dari secara Fibo, ini juga golden ratio gitu ya. Dan juga kita lihat di sini adanya V-shape teman-teman. Tuh. Ya secara momentum oke, dan adanya retest. Ya either memang di sini dia udah mantul balik, atau memang dia di sini sedikit lebih atas, sedikit lebih bawah. Ini masih cukup oke sebenarnya untuk si Bitcoin ya. Jadi itu untuk beberapa area pantauannya masih sama, dan proyeksinya pun untuk dia bisa lanjutin kenaikan dengan pantauan dua area ini terdekatnya. Karena kita lihat secara time frame hourly ya untuk teman-teman yang nanyain. Nah BNB sebenarnya ini masih kokoh ya, bergerak di dalam sebuah range channelnya, belum
gerak gimana ya, meninggalkan channelnya. Dan posisinya sekarang kalau kita lihat secara short term, ini kan sebelumnya highestnya udah mampu di break, kemudian posisi dia koreksinya pun ini benar-benar rapi tuh ya, bergerak di dalam sebuah channel, range channel. Somehow dia sudah break dan posisi sekarang ini jatuhnya mau retest nih ya. Jadi bisa dipantau sebenarnya ini ada EMA21, ada trendan resistance become support di sekitar $650. Ini bisa menjadi area ya, area key level untuk BNB saat ini ya, at least untuk nanti dia bisa next yang ngejar lagi ke 670, 680, even di $700 ya, baru nextnya pasti di highest swing high-nya dia di sekitar 730 sampai $760 ya. Jadi sebenarnya ini udah break, ada bullish engulfing juga ya, tinggal kita lihat follow up-nya apakah kita mendapatkan bulan ini follow up yang bagus untuk BNB atau tidak secara daily time frame. Nah, meanwhile untuk secara time frame 4 jamnya sebenarnya kita juga bisa melihat ya, di sini adanya trendan resistance, and then di sini juga adanya trendan support. Tuh, seperti Brodenius West pattern ya jatuhnya. Atau mungkin teman-teman mau lihat dari perspektif lain, oh ini lebih ke arah seperti ini sih bro, flat aja, ya bisa juga teman-teman. Ya ini menjadi area pantauan, dan maybe kalau memang masih dapetin rejection lagi, ya expect dia retest area terdekat bawah, kemudian adanya recovery balik. Nah kalau kayak gini memperbesar untuk chance dia naik ke $670 secara hourly time frame ya. Tinggal kita lihat aja sih sebenarnya dia udah, ini jatuhnya udah break ya, kemudian dia creating base atau memang dia retest dulu ya. Kalau saya boleh adjust lagi atau tambahkan, di sini juga ada area demand ya, belum di retest balik di sekitar $643 sampai $647. Ini bisa menjadi area pantauan untuk BNB, untuk ya setidaknya dia lanjut naik lah ya untuk yang nanyain BNB. Tapi kalau misalkan kita melihat BNB apakah sesegera mungkin dia akan balik ATH dan lain sebagainya, sebenarnya nggak jauh-jauh amat guys ya dibandingin altcoin lain. Ini kita ukur dari harga sekarang aja sampai di ATH-nya itu cuman berjarak 20%, jadi nggak jauh-jauh banget gitu ya. Yang nanyain BNB ke ATH-nya dan lain sebagainya, sebenarnya dari range area harga sekarang ini cuma selisih 20% ya, dari bawah ke atas teman-teman ya, nggak terlalu jauh gitu dibanding altcoin lain kan ada yang 70, 80% dan lain sebagainya. Ini BNB salah satu yang cukup dekat dengan ATH-nya untuk ukuran altcoin ya. Jadi dia masih bermain di range atas ya, mungkin teman-teman bisa pantau aja beberapa area target terdekat, dan ya kalau memang dia break dari ATH-nya pun kita bisa pantau ya di trendline resistance ini maybe di sekitar $880 nih, sekitar hampir $900 lah, sekitar range itu ya. Karena kan banyak orang menargetkan $1.000 ya, ini teman-teman bisa pantau dulu di sekitar $880 sampai $900. Apakah memang nanti kita mendapatkan another push lagi ya, expect dia bisa ke area tersebut. Paling itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Sampai jumpa teman-teman.